Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kartika, stambuk C201-18099. Saya mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah dengan dosen pengampu adalah Ibu Tri Frida Suryati SE MSI. Saya berkuliah di PSDKU Unpad 2 Tojo Una-Una. Mahasiswa Manajemen Keuangan Daerah. Setelah mengikuti mata kuliah tersebut, saya harus mampu melaksanakan atau menerapkan 6 fungsi manajemen keuangan daerah, yaitu pertama, fungsi perencanaan, di mana saya harus mampu mengalokasikan potensi sumber-sumber ekonomi daerah, dan saya harus mampu memproses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian fungsi pelaksanaan, di mana saya harus mampu mengukur kinerja dan standarisasi pemerintah daerah, dan saya harus mampu melaksanakan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan dan pengendalian, di mana saya harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban kepala daerah, dan saya harus mampu mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah. Ini saya tertarik untuk membahas fungsi ke-1, yaitu mampu mengalokasikan potensi sumber-sumber ekonomi daerah, dengan harapan agar kedepannya nanti potensi sumber ekonomi daerah yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una ini dapat dialokasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Seorang manajer keuangan daerah, baik yang berada dalam struktur biro ataupun dinas, harus memahami bentuk potensi sumber-sumber ekonomi daerah. Potensi sumber ekonomi daerah bersumber dari faktor internal dan eksternal, atau internal dan external source. Internal source atau local source adalah sumber-sumber ekonomi yang digali dan dikelola sendiri oleh wilayah hukumnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa sumber-sumber ekonomi daerah yang bersumber dari internal yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain. Selanjutnya, dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang terakhir adalah pendapatan daerah lain yang sah. Selain itu, dapat juga ditambahkan dengan penerbitan obligasi. Obligasi daerah diharapkan dapat membantu Pemprov menjalankan pembangunan dengan lebih baik. Pada Maret 2021, Wakil Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada 2 provinsi yang akan menerbitkan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah dilakukan seiring pemulihan ekonomi yang terjadi usai terpukul oleh pandemi COVID-19. Daerah diharapkan dapat membantu pemerintah provinsi menjalankan proses pembangunan dengan lebih baik. Saat acara webinar MNC Group Investor Forum 2021 secara virtual, Wakil Kementerian Keuangan mengatakan, bila melihat pengalaman sebelum pandemi, kami sangat berhati-hati. Obligasi daerah merupakan sumber pendanaan, tapi seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia, akan ada 1 atau 2 provinsi yang akan menggunakan obligasi tersebut untuk membangun dengan lebih baik. Keuangan Swasil Nazara enggan untuk menjelaskan daerah mana yang akan menerbitkan obligasi daerah tersebut. Menurut beliau, rencana penerbitan obligasi daerah sudah lama akan dilakukan, namun belum dapat direalisasikan karena sejumlah faktor. Daerah yang cukup aktif untuk bisa menerbitkan obligasi daerahnya adalah pemerintah daerah yang mampu mengelola wilayahnya dengan baik, sehingga sudah cukup kaya dan memiliki sistem pengelolaan anggaran yang baik, ujar beliau. Beliau juga mengatakan ide terkait
obligasi daerah sebenarnya sudah berkembang di dalam negeri dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke belakang. Meski demikian, menurut Suhasil, pemerintah daerah menurutnya memiliki sumber pendanaan yang cukup, bahkan akhir tahun. Dana transfer pemerintah pusat yang masih tersimpan perbankan sebesar 95 triliun. Menurutnya, ada fasilitas pinjaman daerah yang serupa dengan obligasi daerah, tetapi meminjamnya langsung ke pemerintah pusat. Saat ini kita masih melihat perkembangan dari pemerintah daerah dalam melihat hal ini. Namun, pada akhirnya obligasi daerah ini memiliki kesempatan ada di Indonesia. Suhasil juga, pemerintah pusat turut membantu pendanaan daerah dan rutin melakukan transfer ke desa. Menurut Suhasil, pemerintah pusat juga turut membantu pendanaan daerah dan rutin melakukan transfer ke daerah. Akan tetapi, tercatat realisasi transfer daerah per Januari 2021 sebanyak 50,3 triliun, turun 26% jika dibandingkan pada Januari 2020, yaitu 68,1 triliun. Pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman daerah dalam program pemulihan ekonomi Indonesia. Di samping itu, Suhasil menyebut pemerintah pusat memungkinkan agar pemerintah daerah dapat meminjam uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara umum, sepanjang 2020, pemerintah daerah memiliki dana bank sebesar 200 triliun. Akhir 2020, angkanya turun menjadi 130 triliun. Pada Januari ini, semua provinsi sekitar 90 triliun sampai dengan 95 triliun. Mungkin pemerintah daerah mau melakukan belanja daerah dan membayarnya di kemudian hari. Saat ini pemerintah pusat membukanya. Ini hampir sama dengan obligasi daerah, tapi melalui pemerintah pusat. Sebuah referensi yang menyatakan bahwa untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah, daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, yaitu kewenangan atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Sumber pendapatan asli daerah terbesar di daerah berasal dari pajak daerah, yaitu sekitar 71,64%. Akan tetapi, kurangnya kontribusi PAD terhadap pendapatan asli daerah, serta masih bergantungnya daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, menjadikan pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah menuju kemandirian, yaitu ekstensifikasi pendapatan yang dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan wajib pajak atau wajib retribusi baru melalui kerjasama dengan kantor pelayanan pajak setempat. Kemudian yang kedua adalah intensifikasi pendapatan yang dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Dan yang terakhir adalah penguatan kelembagaan yang dilakukan melalui restrukturasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi administrasi daerah, serta penyederhanaan proses bisnis. Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan daerah akan dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang.
Inovasi yang dilakukan oleh daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah akan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Optimalisasi potensi yang ada di daerah diperlukan untuk dapat menjadikan masyarakat jauh lebih sejahtera. Itu, untuk kedepannya saya berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut dan juga dapat menerbitkan obligasi daerah agar nanti pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tidak selalu mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat. Karena dengan melakukan upaya-upaya tersebut dapat menjadikan Kabupaten Tojo Una-Una menjadi kabupaten yang jauh lebih mandiri dalam membangun kabupatennya sendiri, serta mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.